Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan Ibu Puji dalam video pembelajaran tematik kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. 2. Siswa dapat mengetahui langkah-langkah membuat poster. 3. Siswa dapat mengetahui cara menjaga kesehatan organ pernafasan. 4. Siswa mengetahui cara menghargai kegiatan ekonomi. 5. Siswa dapat mengetahui cerita bergambar dan teknik mewarnai dalam cerita bergambar. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan sedikit mengulang materi yang ada pada subtema 1, yaitu tentang pengertian tanggung jawab. Arti dari sebuah tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ada 6 tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat adalah tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang kelima adalah tanggung jawab sebagai siswa. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, pada subtema 3 yang akan kita pelajari adalah contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menumpuk dan membakar sampah. Yang ketiga, mencoret-coret dinding. Yang keempat adalah tidak ikut serta dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti. Nah, keempat contoh sikap tersebut tidak boleh ditiru ya. Nah, poster. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat kata-kata dan gambar yang dibuat dalam kertas berukuran besar dan ditempelkan agar dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, berikut contoh poster. Nah, di dalam poster, kalimat yang digunakan adalah kalimat ajakan. Nah, langkah-langkah dalam membuat poster. Yang pertama, kita harus menentukan tema dan tujuan. Yang kedua, menyusun kalimat menjadi singkat, padat, dan menarik. Yang ketiga, membuat gambar yang menarik. Nah, polusi udara. Polusi udara adalah keadaan udara yang sudah tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Nah, polusi udara ini sering kita temui ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama adalah asap pabrik atau pembakaran industri. Yang kedua, asap letusan gunung berapi. Kemudian ada asap kebakaran hutan. Kemudian asap kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah asap rokok. Nah, itu adalah contoh-contoh polusi udara. Nah, mari kita kenali bagaimana cara memelihara organ pernafasan. Langkah-langkah untuk menjaga kesehatan organ pernafasan yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga secara teratur.
Yang ketiga, istirahat yang cukup. Kemudian yang keempat adalah tidur dengan posisi yang benar. Nah, kemudian cara menghargai kegiatan ekonomi atau usaha orang lain dapat kita lakukan dengan cara: yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. 4. Tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Kemudian yang terakhir adalah membantu usaha orang lain jika kita berhasil dalam usaha kita. Nah, cerita bergambar adalah rangkaian yang tersusun berurutan sesuai dengan jalan cerita. Nah, berikut Ibu tampilkan contoh cerita bergambar antara Kak Diko dengan Bobby, ya. Seperti komik, ya. Fungsi cerita bergambar. Yang pertama, memperjelas isi cerita. Yang kedua, dapat menarik perhatian orang yang membacanya. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah cerita. Nah, berikut adalah teknik dasar mewarnai. Jadi setelah kita membuat gambarnya, membuat cerita bergambar, kemudian kita warnai supaya lebih menarik, ya. Nah, teknik dasar mewarnai yang pertama adalah mengenal alat gambar. Nah, alat gambar ini contohnya pensil warna, krayon, spidol, dan cat air. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah cara memegang alat warna. Nah, cara memegang alatnya, ya. Nah, caranya adalah seperti memegang pensil atau seperti memegang pisau. Nah, yang ketiga adalah goresan atau irisan. Nah, kita harus menambahkan goresan atau irisan. Nah, bagaimana caranya? Mengikuti garis gambar yang searah dan rata, kemudian warnanya juga harus kita padukan, ya, biar lebih menarik. Nah, teknik mewarnai gambar ini ada 2 cara, yaitu yang pertama teknik kering. Teknik kering ini menggunakan alat-alat mewarnai yang kering. Nah, kemudian ada teknik basah. Jadi ada 2, teknik kering dan teknik basah. Nah, teknik kering ini contohnya menggunakan pensil warna, krayon, pulpen, atau spidol. Nah, kemudian ini berikut contohnya. Pensil warna dan krayon. Nah, kemudian teknik basah, alat yang digunakan dalam teknik basah adalah menggunakan cat air dan tinta. Cat air dan tinta. Nah, mudah-mudahan video pembelajaran tematik ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua, ya. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.